Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan mengenai manusia itu sebenarnya apa sih? Manusia itu mempunyai dua potensi. Jadi manusia itu punya dua potensi. Pertama, potensi manusia ada yang disebut hajatul udhiyah, kebutuhan badan, diantaranya makan, minum. Kemudian kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini potensi yang pertama. Di antaranya makan, minum, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini disebutnya hajatul udhiyah, kebutuhan. Nah, untuk makan dan minum ini sifatnya internal, dari dalam, yang wajib, tidak boleh tidak, harus ada. Ketika tidak ada maka akan menyebabkan kematian, yang namanya makan dan minum. Adapun yang namanya kesehatan, pendidikan, dan keamanan, ketika tidak ada pun tidak akan menyebabkan kematian, tapi akan gelisah. Nah, potensi yang ini yang disebut hajatul udhiyah, kebutuhan badan, untuk binatang pun sama. Ya, coba aja kita lihat, makan dan minum, binatang butuh makan dan minum, berarti sama. Kemudian kesehatan, binatang pun sama membutuhkan. Pendidikan, binatang juga butuh pendidikan. Karena pada kenyataannya ketika binatang itu berseberangan dengan keinginan manusia, maka binatang akan kena sanksi dan akan timbul gelisah ketika dia dihukum. Artinya secara naluri binatang pun butuh pendidikan. Contoh kucing. Kucing kalau misalkan maling ikan ada di depan kita, pasti kena sanksi hukum. Padahal kucing sendiri seandainya diajar oleh kita, dia akan paham mana ikan yang harus diambil, mana ikan yang tidak boleh. Artinya secara naluri kucing ngomong, saya kan nggak tahu ini punya lo, ibaratnya kan gitu. Sehingga kucing juga butuh pendidikan, termasuk kesehatan, keamanan samanya. Jadi hajatul udhiyah, potensi yang ada di manusia yang tadi, diantaranya makan, minum, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, hewan pun sama. Di samping itu ada yang namanya goriza. Nah, goriza ini yang disebut keinginan. Beda antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, goriza terbagi tiga. Ada gorizatul baqo, keinginan yang namanya membela diri. Membela diri ketika kita punya masalah, kita ingin menang. Bagian daripada gorizatul baqo itu. Dan termasuk ingin punya ini, ingin punya itu. Udah punya motor, kepingin punya mobil, dan kepingin yang lain-lainnya. Dan setelah punya pun kita akan bela diri ketika apa yang kita punya diambil oleh orang lain. Pasti kita akan melakukan sebuah tindakan, dan itu adalah bagian daripada gorizatul baqo. Sama dalam hal ini, binatang pun sama, punya gorizatul baqo, membela diri. Kemudian di samping itu ada juga yang namanya gorizatul nao, ketertarikan terhadap lawan jenis. Kalau laki-laki tertarik pada perempuan, atau perempuan tertarik kepada laki-laki. Jadi ini bagian daripada fitrah. Fitrah manusia itu, kalau yang laki-laki ketertarikannya kepada perempuan, dan sebaliknya perempuan ketertarikannya kepada laki-laki.
Jadi kalau ada perempuan tertarik terhadap perempuan, atau sebaliknya laki-laki malah tertarik terhadap laki-laki, ini di luar fitrah, berarti ada kelainan. Jadi fitrahnya manusia itu laki-laki sukanya kepada perempuan dan perempuan sukanya terhadap laki-laki. Nah, ini disebut ghoriyatun naw. Tidak bisa hilang, ini ada pasti. Nah, ini bagian daripada ghoriyatun naw. Ada lagi ghoriyatut tadayun. Ghoriyatut tadayun itu keinginan untuk menyembah, mentakdiskan, bersandar kepada sesuatu yang dianggap lebih hebat. Contoh lain, kita misalkan termasuk ghoriyatut tadayun itu ingin sholat. Saat datang azan berkumandang, teringat udah waktunya nih sholat. Nah, gitu. Atau tiba-tiba misalkan pada saat orang berangkat ngaji, kita juga merasa terpanggil untuk ngaji. Itu bagian daripada ghoriyatut tadayun. Nah, ghorijah demi ghorijah yang tiga ini, dari mulai ghoriyatul baqo, ghoriyatun naw, ghoriyatut tadayun, itu hewan pun punya ya. Bahkan kalau di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran itu dijelaskan, hewan pun punya ibadahnya terhadap Allah dengan caranya yang kita tidak tahu. Membaca tasbihnya ada gitu. Nah, kembali mengenai dua potensi di antara hajatul uluhiyah dengan ghorizah gitu ya, itu hewan dan manusia sama. Terus perbedaannya apa manusia? Manusia perbedaannya mempunyai akal. Akal inilah yang membedakan, akal inilah yang membuat manusia menjadi mulia ketika akalnya dipakai. Itu. Jadi kalau akalnya tidak dipakai, tetap manusia lebih hina daripada hewan. Akal inilah yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut pandangan manusia atau menurut pandangan Allah. Dari situlah manusia itu sampai di apa? Sampai Allah angkat derajatnya lebih daripada hewan gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah aku angkat derajatnya gitu ya. Sungguh aku telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Di samping memang punya hajatul uluhiyah, kemudian punya ghorizah. Hajatul uluhiyah kebutuhan badan, ghorizah berarti keinginan. Juga manusia dilengkapi dengan akal yang tidak diberikan kepada selain jin dan manusia ya. Jadi hanya jin dan manusia lah yang dikasih akal gitu, yang menyebabkan menjadi mulia ketika akalnya dipakai. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.